Fight sendiri panik sesaat. Untuk mengalahkan 500.000 iblis di bawah Laksamana Yan, dia telah membayar mahal. Kemudian dia bertemu dengan tulang keras merpati merah, dan dua pertarungan berturut-turut menghabiskan jumlah boneka kosong, yang mendekati batas yang bisa dia tanggung. Awalnya memenangkan pertempuran ini, dia bisa mengandalkan mayat iblis di sini untuk mengisi kekosongan boneka kosong. Tapi sekarang dia belum memenangkan pertempuran, dia hanya bisa melahap dan memurnikan secara rahasia, yang tentu saja tidak seefisien pemurnian penuhnya. Sekarang jumlah boneka di tangannya tidak cukup, dan tubuh kosong itu diserang dari depan ke belakang. Selama dia dikalahkan kali ini, hampir tidak ada kemungkinan dia melarikan diri. Saat ini, mundur hanya akan diapit oleh depan dan belakang. Lebih baik menyerang gunung dan berurusan dengan Laksamana terlebih dahulu. Pasukan di sini rusak, dan dia bisa menemukan cara untuk keluar. Memikirkan hal ini, Kong Kong bergegas maju lebih keras lagi, mencoba menjatuhkan Laksamana Yan sebelum iblis dari belakang membunuhnya, lalu menerobos garis pertahanan mereka dan melarikan diri. Siapa lawannya kali ini, dan mengapa begitu sulit? Kong Kong tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya. Mereka memiliki pengalaman berpisah seperti ini sebelumnya, tetapi pada saat itu, mereka semua tak terkalahkan. Mereka hanya perlu sedikit memikat iblis, dan mereka bergegas maju untuk mati dengan bodoh. Tapi sekarang, iblis yang dia hadapi sedang melindungi dirinya sendiri. Bahkan jika dia merayunya beberapa kali dan dengan sengaja menjual kekurangannya, lawan akan mengejarnya paling banyak satu langkah, lalu berhenti dan mundur kembali ke pasukan. Disiplin semacam ini sangat ketat, bahkan jika iblis terluka dan jatuh ke tanah, mereka dapat menarik iblis itu kembali dalam sekejap. Dari awal pertarungan hingga saat ini, dia tidak memiliki mayat iblis, dan kekuatannya telah melemah. Hanya saja setan-setan ini aneh, kuncinya adalah kapan akan ada jutaan setan lagi di belakang, dan kapan mereka akan diberangkatkan. Tepat ketika dia bertanya-tanya, tiba-tiba pikirannya kosong, karena pandangannya jatuh ke tanah. Ini membuatnya secara tidak sadar mengirimkan perspektif lain untuk melihat sisi ini. Tubuhnya yang besar memang berada di tanah, tapi dia tidak bisa melihat siapa yang memindahkannya. Kesadaran menyapu seluruh tubuh, dan Fight tiba-tiba sangat kesal, dan dia menginjak tanah dengan keras. Belatung sialan. Fight sekarang dalam waktu yang sangat kritis. Dia perlu memanfaatkan setiap menit dan setiap detik agar dia berani menghadapinya dengan baik sebelum jutaan setan datang untuk membunuhnya. Membunuh Laksamana di depannya adalah hal yang paling penting. Tetapi pada saat yang paling kritis ini, dia tersandung. Jangan remehkan kejatuhan ini. Kong Kong tumbang, dan Laksamana Yan terus mengalahkan, menuju puncak gunung. Setelah jeda waktu antara kedua belah pihak terakumulasi, setidaknya akan ada 10 napas lebih banyak waktu. Dia menendang keras untuk melampiaskan amarahnya. Fight tidak punya waktu untuk melihatnya. Dia mengambil langkah maju. Baru saja akan bergerak, tapi kali ini pandangannya jatuh ke tanah lagi. Setelah mengempis 2 kali berturut-turut, Fight sudah sangat marah, dan tiba-tiba mengepalkan cakarnya yang tajam, menghancurkan iblis yang keras kepala di bawah kakinya menjadi bubuk. Pengadilan kematian. Fight sangat marah sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa iblis bisa memblokir 2 serangannya. Ketika dia berdiri lagi, Feng Tianxing sudah datang ke depannya, menginjak kehampaan, dengan senyuman di wajahnya. Yo, kenapa kamu marah pada batu? Setelah menyamar, Kong Kong gagal mengenali Feng Tianxing dengan segera, dan mencibir dengan jijik. Ini hanya sedikit trik lain-lain. Jika ada yang pertama kali, tidak akan ada yang kedua kalinya. Saat suara itu jatuh, Fight bergegas menuju Feng Tianxing, dan tubuhnya kabur sejenak. Tujuan Fight selalu jelas, untuk membunuh Laksamana, untuk mengalahkan iblis yang menghadangnya, untuk menemukan cara menghadapi mereka. Dia bergegas menuju Feng Tianxing dengan hantu, dan kemudian dewa itu menyembunyikan dirinya dan bergegas menuju Laksamana Yan. Dia sangat ahli dalam metode ini, hanya kabur sesaat. Tapi yang tidak dia ketahui adalah sejak dia muncul, kesadaran Feng Tianxing telah menguncinya. Saat dia terbang melewati Feng Tianxing, sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya. Saya tidak tahu apakah itu sudah ditakdirkan, tetapi tiba-tiba dia memiliki keinginan yang tiba-tiba, dan melihat kembali ke posisi Feng Tianxing, ingin melihat ekspresi wajahnya. Tetapi ketika dia menoleh untuk melihat, wajahnya tiba-tiba berubah. Pada saat ini, wajah Feng Tianxing sedingin es dan tanpa ekspresi, tetapi sepasang matanya yang sangat dingin bergerak dekat dengan posisi tubuh asli dalam kehampaan. Adapun ilusi besar, dia tidak peduli sama sekali. Sampai hantu itu mengenai Feng Tianxing, dia tidak melakukan gerakan yang tidak perlu. Dia mengangkat tangannya, dan nyala api muncul di telapak tangannya. Matahari benar-benar panas, pergilah. Api suram berkibar turun dari tangan Feng Tianxing, tapi perasaan berkibar inilah yang membuat Fight tampak tercekik oleh tenggorokan seseorang. Mengangkat tangannya dengan tergesa-gesa, tubuh kesadaran utama memisahkan diri dari inkarnasi yang dibentuk oleh tubuh yang terkondensasi. Pada saat itu, dia bisa merasakan jalan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi benang sutra, membungkus tubuhnya sedikit demi sedikit,
mengarahkan nyala api yang suram. Benda ini pasti akan menimpaku, dan aku tidak bisa meremehkannya sama sekali. Satu-satunya hal yang ada di benak Kong Kong adalah kalimat ini. Dia langsung meninggalkan tubuh kosong, dan mengubah kesadarannya menjadi boneka elit. Hula, angin yang berkibar bertiup melewatinya, dan Fight melihat matanya, yang merupakan potongan abu yang tertiup angin. Sesaat kemudian, petak besar abu menyapu, menutupi seluruh tanah dengan lapisan. Fight menatap kosong pada posisi tubuhnya sendiri, tidak ada deru api, apalagi suhu yang membara yang seharusnya dimiliki oleh api yang berkobar, hanya kesunyian yang mematikan. Seolah dewa kematian datang, semuanya hening. Hanya ada sedikit daging yang tidak terbakar di dalam api yang suram, yang secara bertahap dimakan oleh api yang tertiup angin. Adegan ini langsung membuat Fight menyerah untuk menghadapi lawan aneh di depannya ini. Kemampuan untuk mengendalikan kekuatan Dao, tidak peduli kelompok etnis mana yang ditempatkan dalam kemampuan semacam ini, adalah yang terbaik, dan sama sekali tidak mungkin bagi orang biasa. Dan dia hanyalah antek dalam kehampaan, seorang putra terlantar yang digunakan untuk menguji apakah Feng Tianxing cukup kuat untuk keluarga besar. Terlalu banyak perbedaan antara kedua belah pihak dalam hal identitas dan status, dan dukungan serta suplai yang bisa mereka dapatkan dari kelompok etnis masing-masing sangat berbeda. Jelas, dalam lingkungan seperti itu, dia tidak bisa menjadi lawan Feng Tianxing. Segera, dia memilih untuk menyesuaikan kesadarannya ke tempat yang lebih jauh. Dia membutuhkan boneka kosong ini untuk memberinya cukup waktu untuk mundur. Sebelum pergi, Kong Kong tiba-tiba mengendalikan boneka untuk membunuh Siang Feng Tianxing. Siapa kamu? Feng Tianxing tersenyum. Orang yang ingin aku lindungi dari keluarga ke. Apakah kamu bisa membunuh orang yang kamu katakan?